Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya, buku tema tebal halaman 20. Kalau sudah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran 3. Mata pelajaran yang pertama kita akan belajar PPKN, yaitu tentang Pancasila. Apa yang akan kita pelajari yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Langsung saja Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lah, dari zaman dahulu sampai sekarang, Pancasila itu memang sudah terkandung di dalam nilai-nilai sikap bangsa Indonesia. Lah, sekarang kita akan mencermati contoh sikap dari sila pertama sampai sila yang kelima. Sekarang Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita perhatikan gambar di situ, ada berbagai macam orang yang sedang beribadah. Ada yang sholat, ada yang sedang ke gereja, ada yang sedang di pura, dan lain-lain. Maka bisa kita baca bacaannya dulu. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila itu juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tentang keagamaan. Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari agamanya. Yang kedua, kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, kita juga tidak boleh mengolok-olok agama orang lain. Itu adalah contoh-contoh sikap dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya bisa kita lihat di sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada gambar seorang anak memberi uang kepada pengemis. Itu adalah perbuatan yang baik, ya. Sikap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Lah, penerapan sikap dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini kita bersikap yang tidak membeda-bedakan manusia dari segi status, segi ras, agama, dan lain-lainnya. Jadi semua manusia itu kita pandang dengan pandangan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama di mata manusia. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membeda-bedakan kewajiban dan haknya. Kemudian yang selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang bekerja sama membangun sebuah rumah. Bacaannya kita baca bersama. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Jadi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali suku, terdiri dari banyak sekali agama, terdiri dari banyak sekali ras dan budaya,
Indonesia tetap bersatu. Meskipun di Indonesia juga banyak sekali bahasa, Indonesia juga tetap bersatu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain selain orang Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Lah, contoh sikapnya dari penerapan persatuan Indonesia ini apa? Yaitu bisa cinta tanah air, terus rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian tidak bertengkar antar teman, kemudian tidak membeda-bedakan teman karena ras dan suku agamanya, dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada gambar orang yang sedang bermusyawarah. Jadi dalam sila keempat ini menekankan tentang bahwa mengambil keputusan itu penting dengan adanya musyawarah. Sekarang di situ ada bacaan, kita baca bersama-sama ya. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi, contoh sikap penerapan sikap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini diantaranya yaitu tadi yang sudah Bu Atika sebutkan. Jadi karena semua rakyat Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan golongannya sendiri atau kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini adalah sila kelima Pancasila. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Jadi, contoh sikapnya yaitu kita harus selalu menghormati orang lain karena keadilan sosial. Jadi, keadilan itu berlaku untuk semua orang, tidak membeda-bedakan apakah dia lebih kaya atau lebih miskin. Tidak ada yang membedakan itu. Keadilan berhak diterima oleh setiap rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita beranjak ke mata pelajaran IPS. Mari kita cermati tentang kondisi geografis negara Indonesia. Negara Indonesia jika dilihat dari peta dunia itu berbentuk seperti ini. Jadi negara Indonesia terdiri dari 5 pulau, ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang letak geografis negara Indonesia. Letak geografis itu apa, Bu? Oh, ternyata letak geografis merupakan posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, letak geografis itu ketika dilihat di atas permukaan bumi, itu terlihat seperti apa sih negara Indonesia itu? Lah, ternyata letak geografis negara Indonesia yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Jadi wilayah negara Indonesia tidak hanya daratan saja, tetapi juga terdiri dari lautan. Luas daratan negara Indonesia yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautannya 3.257.483 km persegi. Hal ini
menunjukkan bahwa luas Indonesia sebagian besar terdiri dari lautan. Lah, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara maritim karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian, negara Indonesia terdiri dari 13.466 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi, seluruh dunia itu yang mempunyai pulau paling banyak adalah Indonesia. Sekarang mari kita buktikan bahwa Indonesia itu dilihat dari permukaan bumi, dia itu memang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sekarang kita cermati peta di layar. Oke, ini adalah letak Indonesia yang ada panahnya. Kemudian di sini ada petunjuk arah. Di atas adalah utara, yang bawah adalah selatan, yang samping kanan adalah timur, yang samping kiri adalah barat. Nah, di atas Indonesia ada benua Asia dan di bawahnya Indonesia ada benua Australia. Jadi ketika dilihat di atas permukaan bumi, Indonesia terletak di antara benua Asia yang di sebelah utara dan benua Australia yang di sebelah selatan. Kemudian Indonesia juga terletak di antara 2 pulau, yaitu Pulau Pasifik dan Pulau Samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang Samudra Pasifik ini berada di timurnya Indonesia dan Samudra Hindia berada di baratnya Indonesia. Ini ya bisa kita buktikan sendiri. Jadi Indonesia utaranya adalah benua Asia dan selatannya adalah benua Australia, kemudian timurnya adalah Samudra Pasifik dan sebelah baratnya adalah Samudra Hindia. Selanjutnya yaitu untuk tugas. Tugas yang pertama mengerjakan buku tema tebal halaman 24 dan 25. Ini adalah muatan pelajaran PPKN. Yang selanjutnya halaman 27 ini muatan pelajaran IPS. Jadi di sini anak-anak menceritakan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jadi yang sudah Bu Atika jelaskan di atas tadi, silakan ditulis ulang di sini di halaman 27 ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia di halaman 29. Di sini tugasnya anak-anak membuat cerita berdasarkan lingkungan tempat tinggalku. Jadi dia menceritakan tentang lingkungan tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Jadi sebelum membuat cerita kita menentukan ide pokoknya dulu. Setelah ide pokok terbentuk, kemudian kita menjelaskan kalimat pengembangnya. Seperti itu. Nah, untuk rekap tugas pembelajaran 3 bisa dilihat di slide terakhir ini. Untuk muatan PPKN, tema tebal halaman 24 dan 25. Untuk LKS, tema 1 halaman 2. Kemudian, untuk IPS, tema tebal halaman 27 dan LKS, tema 1 halaman 14, nomor 1 sampai 8. Nah, selanjutnya, bahasa Indonesia yaitu tugasnya 1, hanya membuat cerita tentang lingkungan tempat tinggalku ditulis di buku tema tebal halaman 29. Tugas dikumpulkan maksimal jam 7 malam. Terima kasih.